Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa sering seperti itu? Betul nggak? Kita sering merasakan begitu ya. Kita belum rampung, imam sudah bangkit dari ruku atau dari sujud. Dikiranya imam yang nggak punya ilmu tentu saja ya, kita turunnya bareng. Enggak. Makmum itu enggak boleh membersamai baik ketika turun ruku maupun ketika turun sujud. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Apabila imam takbir, segeralah takbir kalian. Tapi kalian jangan takbir dulu, kata Nabi, sampai imam selesai takbir. Ada sampai imam sempurna takbir baru kita takbir. Wa idza raka'a, apabila imam ruku farka'u, kata Nabi, segeralah ruku kalian. Wala tarka'u, tapi kalian jangan ruku dulu hatta yarka'a, sampai imam betul-betul ruku. Fa idza sajada, kalau imam sujud fasjudu, segeralah kalian sujud, kata Nabi. Wala tasjudu, jangan kalian sujud dulu hatta yasjuda, sampai imam sempurna sujud. Wala takhtalifu alai, dan jangan selisihi imam. Itu dalam hadis Nabi. Bapak Ibu, kalau kita mau sujud misalnya, kapan kita turun membungkukkan badan kita? Kapan? Setelah imam meletakkan keningnya di atas lantai. Kalau imam masih gerak, kita boleh gerak atau tidak? Tidak boleh. Berdasarkan hadis ini, tidak boleh. Nah, ini juga masih banyak tuh. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, waktu sholat jamaah. Banyak orang imam masih gerak, mereka udah gerak. Jangan-jangan salah satu dari kita juga begitu. Jangan. Itu sholatnya tidak sesuai sunnah. Makanya kenapa Bapak Ibu banyak orang sholat tapi maksiat tetap jalan. Padahal katanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi faktanya banyak gak orang berbuat keji dan munkar? Banyak kan? Karena apa? Sholatnya tidak berfungsi. Kenapa? Sunnahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu imam belum meletakkan keningnya ketika sujud, kita jangan gerak dulu. Pertanyaannya, kapan kita gerak? Ibu-ibu di belakang, apalagi ada tirai, praktek kok imamnya nggak kelihatan, apa gini-gini lihat imam, kan tidak mungkin. Apa lalu ininya? Kalau ibu-ibu yang di belakang tirai itu. Nah, ketika imam bunyi bar, baru kita gerak. Nah, imam yang tidak paham, dia sudah bunyi bar, sementara ini belum nempel. Bener nggak itu? Bener nggak? Itu salah. Tapi banyak yang seperti itu kan. Barnya udah selesai, tapi dia masih gerak. Harusnya imam itu ketika dia selesai mengucapkan Allahu Akbar, posisinya udah sempurna. Sujud gitu ya, ruku misalnya. Jangan bilang bar dulu kalau dia belum sempurna. Misal mau ruku aja Bapak Ibu, Allahu Akbar. Nah, pas begini bar sempurna, maka makmum ikut. Nah, kalau sujud gimana? Misalnya dari i'tidal sami Allahu liman hamidah, mau sujud Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu nggak usah panjang-panjang. Panjangnya takbir itu sama, kan sama, mad asli semua. Tapi banyak imam kadang kalau mau sujud panjang, bangkit dari sujud panjang. Akhirnya makmum nggak sabaran, suwe tenan, udah gerak, imam belum selesai. Itu tidak harus mulai dari ini, dari mau turun, ini misalnya i'tidal ya. Kalau mau sujud, nah, sujud aja, gerak dulu baru
Allahu Akbar. Nah, gitu caranya. Sama durasinya, waktunya ucapan takbir itu harusnya sama gitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi tidak ada yang lebih panjang. Wong sama nggak tulisan Allahu Akbar? Loh, kenapa yang lain lebih panjang daripada yang lain? Nah, itu nggak benar itu. Iya. Ya kebiasaan Pak ya. Nah, itu maka perlu dirubah itu kayak gitu. Ya, kayak gitu perlu dirubah. Sama jika kita takbiratul ihram panjangnya begini, Allahu Akbar. Pun begitu ketika turun sujud, ketika bangkit dari sujud, sama. Sehingga makmum itu enak ngikutin imam. Dan ketika imam bunyi bar, makmum gerak. Gitu. Oke, ini keterangan mukadimah Bu ya. Lalu pertanyaan Ibu, kalau imam gerak sementara kita bacaannya belum selesai, itu gimana? Nah, tadi Nabi katakan kalau imam sudah gerak, kita segera gerak. Kan tadi kalimatnya ya, wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, segera ruku kalian. Ya. Huruf fa itu Bu, farka'u, fakabbiru, fasjudu, huruf fa itu menunjukkan apa? Dalam ilmu bahasa Arab, dalalatu harfi fa ya, petunjuk huruf fa ya. At-tartib wa ta'qib, tartib wa ta'qib. Tartib itu urut, imam dulu baru kita, ta'qib itu langsung. Itu. Jadi setelah imam Allahu Akbar, langsung kita gerak. Gitu Bu. Loh, saya belum selesai. Udah, nggak usah diselesaikan. Gitu makmum. Nah, kecuali kalau mungkin jaraknya tidak ini banget ya. Apa misalnya kita baru subhanakallahumma wa bihamdika, imam udah bangkit. Ya itu rampungkan. Allahumma pilih langsung bangkit. Jangan terlalu lama gitu. Karena memang kita itu disuruh untuk ngikutin imam. Itu Bu. Sama ketika misalnya imam berdiri dari sujud ya, jangan sampai imam mulai membaca surah Al-Fatihah, kita masih sujud. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Lalu kita beralasan, lah kan kata Nabi perbanyaklah doa waktu Iya, itu hadis itu ada. Tapi karena kita makmum, kita harus ngikutin imam. Itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita baru satu kali itu aja belum rampung, imam udah bangkit, Allahu Akbar, kita bangkit. Segera bangkit setelah imam bangkit. Atau kita baca Al-Fatihah belum selesai ya, imam sudah udah sampai mana misalnya Maliki Yaumiddin, imam udah Allahu Akbar, udah berhenti sampai situ, kita ikut turun bersama imam. Karena apa? Rasul nyuruh kita untuk ikuti imam. Gitu Bu caranya. Loh, kalau gitu nggak sempurna dong bacaan Al-Fatihah saya misalnya. Iya, tidak sempurna, tapi sah tetap sholatnya dan kita tetap mendapat pahala 27 derajat. Nah, makanya imam itu yang paling bagus adalah siapa? Imam yang paling ngerti sunnah. Itu. Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling berhak menjadi imam? Aqra'uhum li kitabillahi wa a'lamuhum bisunnah. Orang yang paling bagus bacaannya atau paling banyak hafalannya dan orang yang paling mengerti sunnah Bapak Ibu. Nah, banyak di masjid-masjid ini, terutama yang kedua ya, itu kurang begitu diperhatikan. Kalau yang bacaannya bagus, hafalannya lumayan, itu sudah ada banyak masjid yang seperti itu. Ada ya, imamnya bacaannya udah bagus, hafalan udah banyak, itu udah banyak. Tapi a'lamuhum bisunnahnya ini nggak diperhatiin. Makanya banyak imam tidak menjalankan sunnah itu. Nah, padahal kata Nabi, orang yang paling berhak jadi imam itu diantaranya yang kedua tadi, a'lamuhum bisunnah, orang yang ngerti sunnah. Jadi itu Bu. Nah, memang sayang gitu kalau kita punya imam, imamnya nggak ngerti sunnah, gitu kan?
Kira-kira sholat kita nyaman nggak Bapak Ibu? Rukunya cepat, sujudnya cepat, nggak nyaman. Kalau gitu kita senang nggak sama imam? Senang nggak Bapak Ibu? Diimami orang yang terlalu cepat ruku dan sujudnya, tidak senang kan? Bu, Pak, apa akibatnya bagi si imam ketika makmumnya tidak senang? Makmumnya benci, terus Pak Imam iki terlalu cepat ya sholatnya. Apa akibatnya coba? Akibatnya Bapak Ibu, imam ini sholatnya tidak akan naik ke Allah Ta'ala. Ngeri ya? Imam itu bahaya. Imam itu harus betul-betul paham. Kalau nggak ngerti sunnah nggak usah jadi imam. Karena dampaknya rugi. Kalau kita sholatnya sah, kita sebagai makmum sholat kita sah. Tapi ketika para makmum tidak suka sama si imam, ini imam terlalu cepat, wah itu ngeri. Jadi ada 3 golongan orang yang dikatakan oleh Nabi itu nggak naik sholatnya ke Allah Ta'ala, nggak naik. Salah satunya siapa? Imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam suatu kaum dan kaumnya itu benci, nggak suka sama si imam. Nah, karena apa tadi? Misalnya imamnya terlalu cepat. Tapi kalau kebalikan, imamnya terlalu lama, suwet temen nih imamnya, itu gimana? Ibu nggak suka sama ini, kelamaan imamnya. Hah? Nah, itu Bu Kartika ya. Jadi imam itu kalau berusaha sesuai sunnah lalu dibenci oleh makmumnya, ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya nggak? Enggak. Yang dosa malah si makmum. Iya, dia tidak suka terhadap sunnah. Gitu. Imam kalau dia punya ilmu, dia amalkan sunnah sesuai sunnah. Lo kok dibenci sama makmum, yang dosa makmumnya. Imamnya ada pengaruh? Tidak. Tapi sebaliknya, kalau imam tidak menjalankan sunnah, dibenci oleh makmum yang ngerti ilmu, paham sunnah, nah itu bahaya. Bisa membuat sholat si imam itu pahala sholatnya tidak naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bu. Jadi, tapi kita sebagai makmum tetap harus ikuti imam. Jadi kalau imam misalnya udah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kapan kita sebagai makmum salam? Kapan? Setelah imam selesai 2 kali salam. Kalau baru 1 kali Assalamualaikum warahmatullahi, kita jangan salam dulu. Karena sempurnanya salam 2 kali. Maka tunggu sampai imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Kalau enggak, berarti kita membersamai imam. Dulu pernah nggak dibahas? Ada 4 jenis makmum, yang 3 jelek, yang benar 1. Makmum jelek itu makmum yang mendahului imam. Yang kedua, makmum yang jelek itu makmum yang membersamai imam. Yang ketiga, makmum yang mengakhir-akhirkan diri dari imam. Ini jelek semua. Nah, yang benar apa? Mengikuti imam itu Bu. Nah, maka kita ikuti imam tadi. Imam takbir, segera takbir. Imam ruku, segera ruku. Imam salam, tunggu sampai selesai baru kita salam, supaya jangan membersamai imam. Jadi itu Bu. Sudah terjawab Bu? Udah ya? Anjay, alhamdulillah. Jadi baik Bapak Ibu. Gimana Bu? Setelah imam, ya. Ya, ini memang ini ya. Tidak ada ukuran berapa menit, berapa detik gitu ya. Yaitu nanti kembali kepada perasaan subjektivitas kita ya. Tapi prinsipnya jangan sampai kita mengakhir-akhirkan diri dari imam. Itu prinsipnya itu. Nah, bagaimana ukuran mengakhir-akhirkan diri? Kalau imam sudah salam 2 kali, kita misalnya ya, Ibu, Bapak, kita sudah membaca doa. Biasanya mohon maaf, kalau jenengan sholat jamaah baca doa di tasyahud terakhir, biasanya jenengan sampai apa biasanya? Sampai mana jenengan baru ketika sholat jamaah sering kali sampai mana bacaan jenengan? Sampai innaka hamidum majid. Iya. Apa Bu?
Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sampai situ Ibu masih keburu baca itu? Enggak keburu kan? Imam sudah salam duluan. Masih bisa? Ya. Sampai situ. Bu, kalau innaka hamidum majid itu sudah ada doa apa belum? Belum. Itu baru sholawat. Padahal waktu tasahud terakhir itu kita dianjurkan untuk banyak membaca doa. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kapan doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Kata Rasul, fi jawfil lail wa fi duburi kulli sholawatil maktubah, di tengah malam dan di setiap akhir sholat wajib. Itu doa paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul itu memperbanyak doa waktu tasyahud terakhir. Kalau innaka hamidum majid itu akhir sholawat Ibrahimiyah. Nah, doa itu banyak yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu. Apa misalnya? Tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Apalagi? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apalagi? Apa Bu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa lagi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Coba, bisa nggak kita baca doa itu semua? Enggak, maksudnya waktu kita jadi makmum bisa nggak? Enggak bisa, karena imam kebanyakan cepat gitu. Nah, pertanyaan Ibu, misalnya gini Ibu ya, kita sampai innaka hamidum majid baru sampai sholawat, belum berdoa imam udah assalamualaikum. Nah Bu, pada saat imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan itu masih ada kesempatan. Masih ada nggak? Masih ada kesempatan kita untuk baca doa. Minimal tadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Udah, imam udah rampung 2 kali salam, kita baca satu doa, nggak usah tambah lagi, udah cukup. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus lo imam piye sih? Aku baru baca satu doa udah rampung. Padahal itu doa yang paling didengar. Dan Rasul mengikat Bapak Ibu dalam hadis tadi, doa yang paling didengar Allah itu di setiap akhir sholat wajib. Sholat wajib. Maka sungguh sangat disayangkan imam kalau terlalu cepat tasahud akhirnya. Yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak doa, tidak dipakai. Kasihan makmum yang hajatnya banyak, kebutuhannya banyak, mau berdoa supaya hutangnya cepat lunas gak bisa, imamnya sudah keburu salam gitu. Nah makanya imam itu tadi harus orang yang paling paham tentang sunnah. Yaitu Bu, jadi ketika imam salam kita masih punya kesempatan untuk membaca 1 atau mungkin 2 doa ya gitu. Jadi terakhir Bu, silakan. Jadi yang saya alami sendiri, Ya Bu. justru imam itu selesainya itu saya baru baca tasyahud akhir. Ya. Sudah sampai selesai. Bahkan tasawuf aja belum selesai, imam sudah salam. Nah, Jadi belum sampai sholawat. nah bahkan sholawat pun belum sempat. Jadi kadang-kadang saya teruskan sholawat belum mengikuti imam. Masalah saya itu karena ini kan bagian akhir. Wajib sholawat ya. Sudah tidak ada gerakan sholat. Ya. Jadi saya biasanya sampai dikatakan belum salam. Jadi tidak secepat setelah. Iya. Tadi, jadi ketika misalnya kita baru tasyahud ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam sudah salam. Nah, kan saat imam bergerak kanan kiri itu ada jeda waktu sedikit. Masih ada jeda waktu kan? Nah, itu kita baca sholawat bisa. Nah, ya itu bisa kita selesaikan, tapi agak dipercepat.
Gitu. Jangan sampai kita terlalu mengakhir-akhirkan diri. Jangan sampai imam sudah salam 2 kali, kita masih baca sholawat, bahkan imam sudah istighfar 3 kali, kita belum salam. Imam salam kan? Dia udah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita masih lanjut. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ya, kalau nggak sampai itu masih bisa ditoleransi lah seperti itu. Jadi gitu Bu. Ibu tuntas karena emang itu tadi harusnya tasyahud akhir itu ada doa, bukan hanya sholawat. Betul. Iya. Dan itu problem umat Islam pada umumnya, gitu Bu ya. Semua kita kayaknya begitu ya, merasakan hal yang sama. Kecuali ada beberapa masjid yang imamnya sudah paham. Kami sendiri kalau jadi imam, saya yang sering ya saya baca setelah sholawat tadi yang kita baca itu saya tuntaskan itu. Bahkan saya baca doa untuk ampunan untuk kedua orang tua. Saya baca doa perlindungan dari kesyirikan. Dan masih banyak doa-doa lain yang saya baca. Agak saya panjangkan doa tasyahud akhir itu. Nah, untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi pada umumnya tadi imam itu tidak demikian. Nah maka ya ini. Terus gimana Bu nih solusinya? Kalau imam di masjid jenengan cepat-cepat gimana itu? Bisa adain kursus imam, atau bisa ibu kan dapat ilmu nih, ya disampaikan ke imam. Berani nggak? Nggak berani itu. Atau lewat videonya ya ini. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi imam itu kan Masya Allah tanggung jawabnya berat. Kasihan makmum tuh kalau imam tidak paham sunnah. Jadi mudah-mudahan para imam yang mendengarkan ini ya mereka mau merubah gitu ya. Kasihan makmum yang punya banyak hajat, punya banyak permohonan kepada Allah, tidak diberi kesempatan untuk banyak berdoa di dalam sholatnya. Jadi itu Bu. Jadi itu kira-kira masih bisa ditoleransi kalau ibu merampungkan sholawat, insya Allah. Ya baik, cukup dulu sampai di sini. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.